Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Budianto dari TI 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematik literatur review yang telah saya buat untuk memenuhi tugas RTI atau Riset Teknologi Informasi. Yang sudah saya buat yaitu analisis sistem rekam medis dan pengelolaan data obat apotek di rumah sakit berbasis web. Yang pertama itu saya mencantumkan abstraksi, di mana abstraksi ini merupakan inti-inti atau uh, ya inti dari keseluruhan sistematik review yang telah saya buat ini. Sebagai contoh saya bacakan beberapa intinya. Ya, pengembangan sistem informasi rekam medis di masa sekarang sangatlah berperan besar di mana sistem rekam medis menjadi data pendukung ataupun mempermudah pengelolaan informasi yang ada di rumah sakit sebagai sarana kesehatan. Sistem rekam medis ini didukung dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dan lain-lain. Ini merupakan inti dari sistematik review yang telah saya buat. Lalu untuk poin berikutnya ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini tidak berbeda jauh dengan abstraksi yang telah dijelaskan tadi. Pendahuluan ini juga menceritakan ataupun menjelaskan layaknya kata pengantar pada sebuah artikel. Jadi di sini juga saya menjelaskan urutan-urutan secara singkat. Contohnya seperti ini, sama halnya sejarah. Contohnya pada awalnya pencatatan ini dilakukan secara manual dengan adanya kemungkinan kehilangan data sangatlah besar, baik data rekam medis maupun data pasien yang lainnya. Di sini kami melihat ketidakefektifan proses tersebut dan menuangkan ide untuk membuat sebuah sistem berbasis web sebagai sistem rekam medis yang akan digunakan pada rumah sakit tersebut. Nah, di sini juga saya cantumkan spek-spek komputer yang setidaknya bisa ataupun mampu untuk menjalankan sistem tersebut dengan lancar tanpa halangan apapun. Untuk selanjutnya, kita menuju ke bagian landasan teori. Jadi di sini kan kita membahas tentang sistem-sistem ya. Jadi landasan teorinya itu saya ambil dari beberapa ahli, dari beberapa sumber seperti Wikipedia, yang sumber-sumber terpercaya. Ini bisa menjadi teori-teori atau landasan teori yang bisa bermanfaat bagi para pembaca. Saya bacakan beberapa, seperti pengertian sistem. Sistem adalah kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk mempermudah aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika yang seringkali bisa dibuat. Ini sumber Wikipedia. Untuk selanjutnya, sistem dapat didefinisikan dengan dua pendekatan, yaitu sistem yang menekankan pada prosedur dan sistem yang menekankan pada elemen komponennya. Sistem yang menekankan pada prosedur, menurut Jogianto dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi, sistem adalah suatu jaringan kerja dan dari prosedur-prosedur yang saling berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Itu beberapa pengertian sistem dari sumber terpercaya dan beberapa dari buku para ahli. Lanjut ke poin berikutnya, ada tujuan dan pertanyaan penelitian atau research question. Ya. Tujuan keseluruhan dari tinjauan literatur ini mengidentifikasikan keterkaitan maupun pendekatan sistem informasi pada sistem rekam medis di rumah sakit maupun pengelolaan data obat di rumah sakit. Maka dari itu, dapat dirumuskan beberapa pernyataan penelitian atau RQ atau request question sebagai berikut. Yang pertama, apakah pemanfaatan sistem komputer dapat dimanfaatkan dengan baik oleh berbagai rumah sakit di beberapa daerah? Yang kedua, apakah database MySQL digunakan dalam
gunakan dalam penerapan sistem informasi rekam medis maupun pengeluaran dana obat di rumah sakit. Yang terakhir ada apa saja manfaat penerapan sistem informasi pada rumah sakit. Itu ketiga request question yang saya cantumkan. Poin selanjutnya, penelitian ini bahan dan metode. Penelitian ini disusun sebagai systematic review. Pedoman yang kami gunakan penulisannya adalah berdasarkan materi dan pembelajaran yang sudah pernah disampaikan oleh dosen kami. Literatur yang kami ulas sebagai bahan systematic review ini adalah literatur yang membahas tentang sistem informasi pada rumah sakit, kriteria kelayakan yang kami gunakan dalam penulisan literatur ini berdasarkan literatur yang diterbitkan oleh Google Scholar. Untuk menjaga update-nya informasi yang kami bagikan, peneliti membatasi pencarian literatur pada tahun 2019 atau lebih. Peneliti menggunakan kata kunci sebagai melakukan pencarian literatur sebagai berikut. Yang pertama ada sistem informasi pada rumah sakit, yang kedua sistem rekam medis, yang ketiga sistem pengelolaan data obat. Nah, maka dari pencarian itu, dari ketiga kata kunci ini, maka dapat ditemukan ada berbagai macam sistem artikel ataupun jurnal ya. Untuk pencarian pertama ada 52.640 jurnal dan literatur yang terhadap tahap kedua dengan menggabungkan tiga kata kunci di atas menjadi satu abstraksi sekaligus menemukan 200 hasil literatur. Berikut kami memilih dan menentukan 6 hasil yang akan kami jadikan rujukan. Yang pertama ada ini literatur yang pertama, sistem informasi pengelolaan data pasien rawat jalan klinik pertama Anugerah Demak berbasis web dengan notifikasi Telegram. Lalu selanjutnya, apakah literatur ini menjawab dari 3 request question yang ada di atas tadi? Nah, di sini juga sudah saya cantumkan. Untuk request question pertama terjawab, request question kedua tidak terjawab, yang ketiga terjawab. Nah, hasilnya oke. Karena ada dua yang bisa terjawab. Yang kedua ada jurnalnya optimalisasi penyimpanan foto rongsen pada sistem informasi rekam medis klinik oleh Soleh Nirmala Istriani. Di sini ketiga-tiganya terjawab, maka hasilnya itu oke, udah jelas. Yang ketiga ada perencanaan sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web, studi kasus rumah sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan. Nah, di sini juga semuanya terjawab, maka hasilnya oke. Yang keempat, sistem informasi klinik berbasis website, semuanya terjawab, maka hasilnya oke. Selanjutnya ada sistem informasi rumah sakit berbasis web pada rumah sakit pertama Sukajadi dengan metode prototype. Meskipun ada satu request question yang kedua itu tidak terjawab, maka saya simpulkan hasilnya oke. Selanjutnya ada perancangan sistem informasi rekam medis pasien klinik Mitra Health Service berbasis web. Sama, terdapat satu request question yang tidak terjawab, maka hasilnya tetap saya okekan. Selanjutnya ada sistem informasi administrasi pasien rawat jalan berbasis website pada klinik pertama Menara Gading Wangun Vendira. Maaf, ini dulu. Hasilnya oke. Untuk yang terakhir, sistem referensi berkas rekam medis terintegrasi perancangan sistem informasi berbasis web di klinik pertama. Ketiga-tiganya dari request question tersebut dapat terjawab dan hasilnya oke. Kesimpulannya, tujuan dari systematic review ini adalah untuk mengetahui keterkaitan sistem informasi terhadap pelayanan yang ada pada rumah sakit, guna mempermudah pegawai rumah sakit dalam melakukan kegiatan input, output, maupun perubahan data yang ada, sehingga pelayanan rumah sakit dapat terlaksana dengan baik. Dan di satu sisi, tujuan penelitian ini
Lalu untuk menjawab question berikut yang sudah ditentukan di atas. Apakah pemanfaatan sistem komputer sudah dimanfaatkan dengan baik oleh berbagai rumah sakit di beberapa daerah? Apakah database MySQL digunakan dalam penerapan sistem rekam medis maupun pengelolaan data obat di rumah sakit? Apakah apa saja manfaat penerapan sistem informasi pada rumah sakit? Berdasarkan literatur yang sudah ditentukan atau ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa hampir semua literatur menjawab semua research question yang sudah disebutkan. Record question 1 lebih menekankan pada pemanfaatan sistem informasi yang ada di rumah sakit, sudah berjalan baik atau belum. Disambung dengan research question yang kedua yang membahas database yang digunakan pada sistem-sistem yang dirancang tersebut. Dan yang terakhir adalah yang research question 3, di mana di sini lebih fokus terhadap pemanfaatan penerapan sistem informasi komputer pada rumah sakit. Ya. Yang terakhir ada referensi dari jurnal-jurnal tadi yang di atas. Demikian presentasi tentang systematic review atau SLR yang sudah saya sampaikan atau yang sudah saya buat. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan juga saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.